Hai semua, kali ini saya buat olahan dari nasi sisa kemarin yang rasanya enak, mantep dan buatnya sangat mudah. Diaduk-aduk aja lalu dikukus. Kuenya terlihat sangat menul-menul, gembul dan rasanya juga enak, manis, gurih dan lumer di mulut. Kue ini cocok banget dijadikan cemilan bareng keluarga ataupun dijadikan ide jualan dan modalnya juga sangat hemat ya teman-teman. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Masukkan nasi putih sebanyak 100 gram. Pastikan nasinya dalam keadaan dingin suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Tambahkan santan sebanyak 300 ml, boleh gunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, kemudian kita haluskan sampai benar halus dan tercampur rata. Supaya rasanya jadi lebih enak dan lebih gurih, gunakan santan kental ya teman-teman. Dan untuk kue yang lebih awet dan tahan lama serta tidak cepat basi, santannya boleh kita panaskan terlebih dahulu dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang ya, supaya ragi yang digunakan tidak mati. Kalau udah halus dan tercampur rata semua, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan wadah bersih serta kering, tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Kemudian masukkan bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi, kita campurkan semua jadi satu ya teman-teman. Selanjutnya, tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Pastikan raginya masih baru, masih aktif dan suhu ruang. Diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Untuk ragi instannya sendiri, saya menggunakan ragi merek Fermipan. Kalau udah tercampur rata semua dan udah larut, kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Kemudian kita diamkan adonan ini selama 1 jam sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Nah, kalau udah 1 jam, kita buka plastik wrapnya dan teman-teman bisa lihat kalau adonannya sudah mengembang dan muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Selanjutnya, kita aduk adonan ini dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembungnya pecah ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata semua, supaya lebih cantik akan saya berikan pewarna makanan. Saya menggunakan pewarna makanan berwarna hijau tua. Untuk warnanya bebas sesuai selera ya teman-teman. Kemudian diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan bahan-bahannya larut. Kalau udah tercampur rata semua, sisihkan adonan ini dan kita siapkan cetakannya. Saya gunakan cetakan talam, boleh menggunakan cetakan apapun, yang pasti olesi minyak sayur ya teman-teman, supaya tidak lengket. Sebaiknya sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Ini kita masukkan adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh karena kuenya juga akan mengembang ketika dikukus. Kalau ingin hasilnya jadi lebih banyak dan cocok dijadikan jualan, untuk ukuran cetakan sesuaikan aja dan seberapa banyak adonan ini sesuaikan aja ya teman-teman isinya. Dan pada tahap ini, boleh kukusannya kita panaskan terlebih dahulu. Kalau udah isi semua adonan ke dalam cetakan, langsung aja kita kukus tanpa menunggu terlalu lama di suhu ruang ya teman-teman. Pastikan jika air kukusan sudah panas dan mendidih, langsung aja kita kukus kuenya. Ini tidak masalah berdempetan. Saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang serta tidak pecah-pecah ya teman-teman. Saya kukus selama 20 menit sampai matang. Untuk kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uapnya, jangan lupa dialasi dan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan ya teman-teman. Selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, kue apem nasinya sudah matang. Kita buka tutup kukusannya dan terlihat kalau kuenya mengembang sempurna ya teman-teman. Menul-menul semua dan seriusan ini aromanya juga wangi. Dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan. Dan selagi masih panas, lepaskan kue dari cetakan supaya tidak lengket ya teman-teman.
Pastikan keluarkan kuenya dalam keadaan masih panas supaya tidak lengket. Mudah banget loh teman-teman ngeluarinya. Dan ini beneran kuenya mulus dan tidak lengket sama sekali pada cetakan. Kuenya terlihat sangat montok, menul-menul dan gembul-gembul banget. Dan satu resep saya dapat sebanyak 20 buah dan ini hasilnya bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak isi adonan ke dalam cetakan. Teman-teman yang pengen coba-coba jualan, cobain deh resep ini, buatnya juga sangat mudah, anti gagal dan modalnya juga hemat ya teman-teman. Ketika saya tekan kuenya, berasa banget sangat lembut. Ini mirip banget sama squishy. Kalau ditekan kembali ke bentuk semula ya teman-teman, saking lembut dan empuknya. Aromanya juga wangi dan enak banget ya teman-teman. Mau dimakan dengan kelapa parut yang dikukus ataupun tidak, kue apem nasi ini beneran mantep ya teman-teman. Rasanya enak, manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali, gurih santannya juga berasa, aromanya wangi, tekstur kuenya sangat lembut dan empuk serta lumer di mulut ya teman-teman. Pokoknya enak dan mantep banget. Dijadikan cemilan keluarga juga cocok banget sambil minum teh ataupun kopi sore hari. Pokoknya ini resep rekomen banget teman-teman, cobain di rumah. Buatnya juga sangat mudah, anti gagal dan hasilnya bisa cantik dan menul-menul banget. Kue apem nasi ini juga cocok banget dijadikan suguhan saat ada acara. Kalau udah coba pasti bikin lagi, seriusan rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.